Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi. Di sini tidak ada bangku VIP atau VVIP, semua bangku boleh diisi. Udah cari bangku yang diletakkan di depan juga boleh. Masih ada rombongan yang belum tiba, saudara. Silakan di depan. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Kisah Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17. Mari kita membaca secara bertahap dan membaca ayat yang rajin, jangan membaca yang jelas dan tidak terus. Kisah Rasul 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memuji dia bisa mengajar, dia memasukkan pakaian dan berkata kepada mereka, "Jangan lupakan kesalahan sendiri, aku sendiri tidak salah. Mulai sekarang kamu pergi kepada sama-sama." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah kamu memberitakan firman dan jangan diam. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadah, lalu memukulinya di depan pengadilan. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Dalam memang weekend ini memang dan melakukan kehendak Tuhan di dalam mengerjakan misi. Hanya ini yang menjadi beban, yang menjadi kerinduan pada waktu awal memulai gerakan pelayanan alumni. Tidak ada yang lain.
Dan waktu itu saya ingat pada saya 15-20 tahun yang lalu, saya mengatakan bahwa sangat mungkin alumni yang hadir makin habis, tapi habis mereka akan mereka pergi mengerjakan misi daripada kumpul banyak tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Jangan-jangan kita hidup di dalam zona nyaman kita, bukan mengerjakan kehendak. Firman Tuhan malam hari ini maupun besok dan juga di dalam pasal 7 akan membawa kita ke dalam satu potret bagaimana mengerjakan misi Tuhan dalam berbagai macam risiko di dalamnya. Saudara, kita lihat yang pertama berkaitan dengan kota Korintus yang merupakan bagian daripada pergerakan misi Paulus. Ya. Ini adalah ibu kota dari Akaya kalau kita bandingkan ayat 12. Ya. Memang saat itu Yunani dibagi dua provinsi, saudara. Ya. Makedonia dengan ibu kota Tesalonika dan Akaya dengan ibu kota Korintus. Nah, kota Korintus ini salah satu kota yang terkaya dan terpadat di Yunani di dalam zaman Paulus. Nah, kota ini terkenal dengan penyembahan berhala, ya. Terkenal juga kesombongannya, juga kerusakan moralnya, ya. Luar biasa. Sampai-sampai kalau ada orang yang begitu rusaknya, ya, moral itu disebut-sebutkan dengan orang Korintus, karena sudah sangat terkenal kota ini, ya, dengan penduduknya yang begitu luar biasa, ya, angkuhnya. Paulus di dalam bagian ini berjumpa dengan Aquila dan Priscilla, ayat 2. Memang tidak dicatat di dalam Alkitab, saudara. Ya. Kapan dua sahabat Paulus ini, Aquila dan Priscilla, bertobat? Ya. Tetapi yang dicatat oleh Alkitab di sini adalah Aquila dan Priscilla itu adalah orang yang sangat suka di dalam mengajarkan kebenaran. Kita ingat, ya, di dalam bagian-bagian firman Tuhan selanjutnya, ya, waktu Apolos dengan semangatnya, ya, memberitakan Injil, dan tidak lengkapan dipanggil oleh Aquila Priscilla. Berarti orang ini sungguh adalah orang yang mengenal kebenaran. Nah, saudara, persoalan yang muncul dengan Aquila Priscilla sini adalah dia pindah ke Korintus dari Roma, yang dari Italia di sini. Karena Kaisar Claudius dikatakan mengusir semua orang Yahudi. Ya. Nah, kita lihat seorang ahli sejarah mengatakan begini. Kaisar Claudius itu hidup tahun 41 sampai 54 Masehi, mengusir, ya, orang-orang Yahudi dari Roma karena mereka melakukan kekacauan, ya, di bawah pimpinan seorang yang bernama Kristus. Ya. Ada yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan Kristus di sini pasti adalah Kristus, kata Yunani untuk Kristus, ya. Tetapi ada yang juga menganggap bahwa ini orang lain, ya. Tentu saja peristiwa pengusiran ini merupakan satu penderitaan tersendiri bagi orang Yahudi, khususnya Aquila Priscilla di sini, ya. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu hadir, supaya mereka bertobat, ya. Memang kita lihat ada bagian daripada ayat 16 dan ayat 6 dan ayat 12, bahwa sebagian besar orang Yahudi justru makin menjadi mengeraskan hati. Jadi penderitaan memang bisa menyebabkan orang mencari Tuhan atau melunakkan hatinya, tetapi juga bisa mengeraskan hatinya atau menutup diri dari Tuhan dan firman. Saudara, ini cara Tuhan, ya, membawa situasi orang-orang Yahudi untuk mengenal Dia atau Dia menutup, ya, kesempatan bagi mereka supaya ada kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk mendengar berita itu. Saudara, bagi Aquila dan Priscilla sendiri, tentu pengusiran ini merupakan penderitaan. Tetapi akibat daripada pengusiran itu, dia berjumpa dengan Paulus. Jadi sesuatu hal yang menyegarkan bagi Aquila Priscilla, ya.
Jelas ini menjadi berkat besar bagi Aquila Priscilla, dan tentu dia mendengar tentang sosok yang bernama Paulus ini. Perhatikan di dalam ayat 3, Paulus begitu responsifnya sampai dia mau tinggal bersama-sama Aquila Priscilla di dalam ayat 3 untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan mereka. Memang banyak orang mempertanyakan bagaimana mungkin Paulus sebagai seorang misionari, atau sebagai seorang rohani Allah di dalam masa itu, sebagai seorang pengikut agama Yahudi, dianggap sebagai seorang rohani Allah dalam tanda kutip, dan juga pada waktu dia menyerahkan diri menjadi seorang pengikut Kristus, dia menjadi seorang rohani Allah. Kenapa dikatakan di sini dia dikatakan sebagai seorang tukang teror? Dari mana kesempatan dia mendapatkan training atau latihan semacam ini? Benar? Banyak orang mencoba melakukan hal semacam ini, saudara. Tetapi perlu dicatat, saudara, di dalam tradisi kuno, berkata bahwa dalam tradisi kuno Yahudi itu berkata bahwa seorang ayah itu harus mengajarkan suatu keahlian, atau keterampilan kepada anak. Jika tidak dikatakan demikian, silakan duduk di depan, aku kosong. Atau dia melakukan perampokan. Jadi orang-orang Yahudi itu, saudara, selalu mengajarkan minimal satu keahlian kepada anak. Dan itu sampai hari ini tradisi itu terjaga atau terpelihara sedemikian rupa. Maka itu kita lihat uletnya orang-orang Yahudi itu sampai hari ini. Kalau saudara melihat tentang peta Amerika, di dalam kekuatan ekonomi, itu pendukung terbesar adalah orang-orang Yahudi. Kalau saudara mencoba browsing di internet, sudah melihat ahli-ahli yang ada di Amerika di dalam bidang sains apa saja, selalu di situ ada orang Yahudi. Karena latar belakang daripada karakter budaya bangsa ini yang membentuk setiap anak itu harus memiliki satu keahlian. Itulah keuletan mereka, bukan bermental komunis, saudara. Bangsa ini bukan bangsa yang demikian. Perhatikan ini. Jadi dia tidak dibiayai oleh gereja, di Yerusalem tidak. Sesekali gereja dari Makedonia mengirim bantuan kepada dia. Ingat, saudara, bahwa pada waktu itu orang-orang Kristen banyak yang miskin. Jadi kita lihat di situ, saudara, bagaimana kemandirian Paulus di dalam kegerakan pelayanan ini. Dan pada waktu dia berjumpa dengan Priscilla, kita lihat di sini, saudara, yang terjadi adalah Paulus justru mendapatkan kesempatan banyak untuk konsentrasi kepada pemberitaan Injil. Dan Priscilla lah yang akhirnya menggantikan posisi itu. Kita lihat, memang saudara ada kasus-kasus tertentu. Sekarang ini di dalam lingkungan GKI secara sinode itu dikembangkan hamba-hamba Tuhan itu dilatih, saudara. Dia bisa melakukan atau memiliki satu keterampilan tertentu secara khusus bagi mereka yang pelayanan di daerah. Jadi kelompok daripada pendeta Rogi Chandra CS ini melatih para hamba-hamba Tuhan di daerah, dan mereka memberikan keterampilan-keterampilan khusus baik pertanian, peternakan dan sebagainya untuk mereka mampu menghidupi, mengingat dukungan dari luar daerah yang tersebut sangat lemah. Itu yang mengakibatkan perlunya mereka mandiri. Jelas hal ini akan banyak menyita konsentrasi dari para hamba Tuhan tersebut. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya jemaat mendukung secara otoritas. Dalam lingkungan pelayanan kita pun demikian, sudah. Seharusnya para alumni ini menjadi satu supporting pelayanan semaksimal mungkin untuk kegerakan apa yang dilakukan oleh para pelayan di Berkandas. Seharusnya. Jadi saya tidak perlu saudara sampai tulaan pakaian kecil. Memberitakan Injil, saudara. Paulus memberitakan Injil yang pertama dia lakukan di dalam ayat 4 dan 5. Dia lakukan di sinagog.
Jelas di sini dia berjumpa dengan begitu banyak orang Yahudi. Ya. Korintus di sini dihuni oleh begitu banyak orang Yahudi. Ya. Sehingga ada sinagog di situ, saudara. Ya. Di dalam ayat 5 dikatakan di situ, Paulus tertekan dalam roh. Ini berbeda dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia maupun terjemahan dalam bahasa Inggris yang lainnya, saudara. Ya. Di dalam King James mengambil dari manuskrip yang berbeda, tetapi ini kurang tepat sebenarnya. King James. Ya. Dikatakan di dalam ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman Tuhan. Perhatikan di sini, saudara. Ini mempunyai dua macam penafsiran. Ya. Bisa yang pertama, Timotius dan Silas datang. Paulus sedang sepenuhnya memberitakan firman Tuhan. Diartikan demikian. Karena kata memberitakan dalam bahasa Yunani menggunakan imperfect tense. Ya. Yang menunjukkan bahwa pada saat kedua orang itu datang, Paulus sedang memberitakan firman Tuhan. Kalau kita memilih, saudara, pengertian ini, ya, maka kesimpulannya Paulus memberitakan firman Tuhan sepenuhnya. Bukanlah merupakan akibat dari kedatangan Silas dan Timotius, bukan. Atau yang kedua, kedatangan Timotius dan Silas menyebabkan Paulus bisa memberitakan firman Tuhan sepenuhnya. Tadinya Paulus harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Sekarang dengan kedatangan kedua orang itu, ia tidak lagi perlu bekerja. Mungkin kedua orang itu membawa uang dari Filipi, atau mungkin sekarang mereka menggantikan Paulus dalam bekerja mencari nafkah. Ya. Sehingga Paulus bisa berkonsentrasi, ya, dalam pelayanan. Kalau ini penafsiran yang benar, saudara, maka ini menunjukkan pentingnya mencukupkan biaya hidup hamba Tuhan. Ya. Gereja maupun ladang pelayanan yang manapun, supaya dengan demikian dia bisa memuaskan pikirannya pada pelayanan. Perhatikan, mencukupkan. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Istilah mencukupkan. Bukan memberikan fasilitas yang berlimpah kepada hamba Tuhan, bukan. Tapi yang cukup untuk mereka. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Ya. Karena seorang hamba Tuhan yang menyadari akan sisi panggilan, tidak boleh sampai hamba Tuhan itu mengalami kekurangan. Kalau memang tempat itu memungkinkan. Ya. Ini penting, saudara. Ya. Ini sesuatu hal yang harus digarisbawahi. Reaksi orang-orang yang diinjili, saudara, oleh Paulus, kita lihat di dalam ayat 6. Sebagian menolak. Secara logika orang Yahudi adalah orang yang paling siap untuk diinjili, perhatikan, atau untuk menerima Kristus. Tetapi ternyata mereka menolak. Mengapa paling siap? Karena mereka sedang menghadapi penderitaan. Karena peristiwa pengusiran dari tempat mereka, sehingga di tempat perantauan pada umumnya orang muda untuk dicapai. Pengalaman saya di dalam penginjilan kepada orang-orang di Timur Timur itu betapa sulitnya pada waktu merintis pelayanan di Timur Timur. Tetapi waktu KAS 99, Exodus, mereka keluar sampai kepada perbatasan, ya, di Atambua tersebut. Terjadi kegerakan pekabaran Injil. Di sana mereka jauh lebih mudah untuk membuka diri. Penderitaan itu menyebabkan mereka untuk mencari pertolongan kepada Tuhan di satu sisi. Tentu kesempatan yang sangat baik. Tetapi saudara, kenyataan ini tidak untuk orang Yahudi tersebut. Ya. Ini sesuatu hal yang sangat aneh. Bahkan dikatakan ayat 6, ya, di situ mereka memusuhi Paulus. Saudara, kata memusuhi di sini dipakai dalam konteks dunia militer. Ya, kata memusuhi di sini. Yang artinya ialah menyusun atau mengatur diri sebagai suatu pasukan yang akan berperang. Jadi kita lihat di sini, saudara, bahwa ini menunjukkan ini bukan sekedar suatu permusuhan yang bersifat pribadi sifatnya, bukan. Tetapi satu permusuhan yang sudah direncanakan secara bersama-sama untuk memang punya tujuan menghambat Paulus atau menghabisi Paulus. Kalau ini dikaitkan dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Paulus, janganlah ini yang memungkinkan menyebabkan Paulus pada waktu takut. Karena tekanan yang begitu hebat, penolakan yang begitu luar biasa, yang mengakibatkan satu ancaman kepada Paulus, menyebabkan di sini, saudara, Paulus membutuhkan penghiburan lagi daripada firman Tuhan. Saudara, kita lihat orang-orang ini bahkan menghujat. Perhatikan ayatnya. Ini bisa berarti mereka mengejek atau memaki Paulus.
tetapi juga bisa berarti bahwa mereka betul-betul menghujat Kristus. Manapun arti yang dipakai, saudara, sama saja. Karena menghujat Paulus yang diutus oleh Kristus bukan sama aja menghujat Kristus yang mengutus Paulus. Jadi orang-orang ini, saudara, menunjukkan hati yang begitu kerasnya untuk menolak. Dan bukan hanya sekedar menolak begitu saja, tetapi sepertinya ini menghabisi Paulus. Saudara, kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, risiko ini akan menjadi bagian daripada setiap orang yang mengikut Tuhan dan yang mengerjakan pemberitaan. Tidak ada risiko yang besar di dalam pelayanan kita sebesar kalau kita memberitakan ini. Saudara melayani bantuan suara, saudara melayani vokal, itu tidak serisiko kalau saudara melakukan pemberitaan. Saudara akan menghadapi orang-orang yang bukan hanya saja menolak, tetapi mereka bisa melakukan tindakan yang bisa membahayakan nyawa kita. Sangat mungkin tidak ada pelayanan sebesar pemberitaan Injil dalam risiko ini. Tidak. Kalau kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, saudara, mengapa selalu terus-menerus hadir janji Tuhan kepada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan? Karena Tuhan tahu betapa hebat risiko yang akan mereka hadapi. Janji Tuhan diberikan dengan tujuan supaya orang-orang yang memberitakan ini tidak kendor sedikit, tidak takut sedikit, dan mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk di depan. Mari kita lihat berikutnya, sebagian lagi menerima. Tetapi di awal ayat 8, saudara, itu diterjemahkan atau jar dikatakan sini oleh Bapak saudara, tetapi dihapuskan oleh NIV. Tetapi sebenarnya kata ini seharusnya ada. Ya. Memang kata Yunani itu bisa mempunyai banyak arti. Bisa tetapi, yang bisa sebaliknya, atau bisa lalu, bisa dan. Tetapi kalau dilihat daripada konteksnya, memang ini akan mengkontraskan ayat 6 dengan ayat 8. Ayat 8 adalah orang-orang yang menerima, ayat 6 adalah orang-orang yang menolak. Maka seharusnya kata ini diterjemahkan tetapi lebih tepat. Ya. Jadi ayat 8 ini menunjukkan bahwa banyak orang Korintus bertobat. Perhatikan, orang-orang yang sombong, penyembah berhala yang begitu rusak moralnya, tetapi bisa membuka diri kepada kebenaran ini. Yes. Ini mengajar kembali kepada kita, jangan pernah takut untuk memberitakan kepada orang-orang yang sedemikian. Kadang-kadang kita menganggap bahwa orang-orang semacam ini terlalu sulit untuk ini. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Tidak ada pembatasan yang jelas, tetapi pimpinan daripada firman Tuhan sangat jelas. Bahwa kita harus memberitakan Injil kepada siapa dalam kelompok manapun juga. Perhatikan berikutnya. Kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 1, saudara, ayat 26, maka kita menyimpulkan bahwa orang-orang yang bertobat ini pada umumnya berasal dari kelas bawah di Korintus, ya. Yang bodoh atau tidak berpendidikan atau pendidikan rendah atau miskin. Kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26, ya. Saudara, ini janganlah merasa rendah diri untuk beritakan Injil kepada kelas atas, tapi sebaliknya, saudara, ya. Jangan merasa gengsi untuk beritakan Injil kepada orang-orang kelas bawah. Para mahasiswa, para alumni-alumni baru yang baru melaksanakan misi di Kalimantan yang baru, engkau mungkin berjumpa dengan orang-orang yang sangat sederhana, yang terbelakang, yang tidak dipedulikan oleh manusia. Tetapi orang-orang tersebut adalah sangat berharga untuk mendengar Injil. Kalaupun saudara melayani kota-kota besar,
bahkan sampai ke luar negeri. Engkau jangan minder bahwa mereka juga membutuhkan. Siapapun mereka. Di dalam ayat ini, saudara, kita bisa melihat bahwa orang banyak yang bertobat memberi diri mereka dibaptis. Mungkin saja, saudara, beberapa saja dibaptis Paulus, sedangkan yang lain mungkin dibaptis Timotius dan Silas. Karena begitu banyak. Mungkin saja kalau kita bandingkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 14, mungkin saja. Di sini tidak ada bedanya, saudara. Didoakan siapa, dibaptis siapa, tidak ada persoalan. Ya. Banyak orang pilih-pilih pendeta kalau mau membaptiskan anaknya, kira-kira, atau kalau mau pernikahan. Ya. Jadi ada pendeta favorit khusus untuk pernikahan. Ya. Ada pendeta favorit khusus untuk baptisan, kira-kira begitu. Ya. Ada jemaat yang punya selera demikian, saudara. Ya. Mari kita lihat, saudara, bagaimana Paulus menghadapi penolakan di dalam ayat 6 tersebut. Jika Paulus terhadap penolakan di dalam ayat 6b dan ayat 7, ia membebaskan debu sebagai peringatan. Perhatikan Matius pasal 10 ayat 14 dan Kisah Rasul 13 ayat 51. Itu menggarisbawahi bahwa orang memberitakan Injil memang tidak perlu, saudara, bahkan tidak boleh seperti orang yang mengemis-ngemis, supaya orang yang diinjil itu bertobat. Kalau demikian, kita itu merendahkan otoritas daripada firman Tuhan atau otoritas Tuhan. Jangan. Mereka yang diinjili adalah mereka yang butuh Tuhan. Hanya karena dorongan kasih kita datang kepada mereka. Mengerti ya? Hanya karena belas kasihan kita mau dipakai Tuhan. Ya. Untuk menyampaikan kepada mereka. Tetapi kita tidak boleh merengek, mengemis. Ya. Mungkin saja ada target-target tertentu yang harus kita kejar di dalam pemberitaan ini. Tidak boleh. Ya. Tetap harus menempatkan Tuhan, firman yang berotoritas. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita. Ya. Paulus berkata, darah tertumpah atas kepalamu sendiri. Dia sangat tegas, saudara, kepada orang-orang yang menolak. Karena Kristus adalah satu-satunya juru selamat atau penebus dosa umat manusia. Maka orang yang menolak Kristus memang harus menanggung dosanya sendiri. Tidak ada lagi orang atau makhluk lain di dunia ini kepada siapa yang bisa mengoperkan dosanya, tak bisa. Maka Paulus mengatakan, darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Kalau engkau menolak berita Injil ini, yang seharusnya Kristus menanggung seluruh dosa, maka engkau harus menanggung dosa sendiri. Itu bahasa dipakai oleh Paulus begitu kerasnya, begitu tegasnya. Dia bukan merengek-rengek kepada orang-orang, tetapi memberikan satu peringatan yang keras kepada mereka, supaya tidak bermain-main dengan keputusan mereka dan tidak menunda keputusan mereka. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kita tidak tahu kapan waktunya kita harus berbalik menghadap Tuhan. Tetapi pertanyaan, siapkah kita? Bagaimana dengan hidup kita? Kalau engkau tahu bahwa tidak ada yang bisa menanggung dosa kecuali Kristus, dan engkau mengasihi suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, kakakmu, tetapi kau tahu bahwa kalau tanpa Kristus mereka akan binasa, dan kau tidak pernah memberitakan kepada mereka, maka kasihmu kepada mereka adalah kasih yang omong kosong. Kasih yang omong kosong. Kalau kau mengasihi mereka dan kau tahu bahwa tanpa Kristus orang itu binasa, tapi kau tidak pernah memberitakan itu, kasihmu itu bukan kasih yang sejati. Kau harus bawa berita ini kepada mertuamu. Kau harus bawa berita ini kepada suamimu, kepada anak, kepada istri, kepada sahabat,
kepada bos, kepada siapapun yang kau kasih, yang kau tahu bahkan kau binasa. Kalau tidak, kehidupan pasti diwarnai begitu banyak orang tak kasih. Paulus mengatakan, aku bersih, tidak bersalah. Dia bisa mengatakan hal ini karena dia sudah membedakan kasih. Apakah saudara bisa mengatakan aku bersih terhadap si A, si B, si C, suamiku, istriku, anakku, mertuaku, orang tua yang belum mengenal Kristus? Apakah kamu mengatakan aku sudah bersih karena aku sudah membedakan dari keluarga? Bagian ini secara implisit ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak memberitakan Injil sehingga menyebabkan orang tertentu itu harus masuk neraka, maka kita pasti tidak bersih, pasti kita bersalah. Sejauh mana saudara berdoa untuk orang-orang yang kau kasih supaya mereka betul mengenal kasih Kristus, dan sejauh mana engkau menggunakan tiap kesempatan untuk mengatakan Injil kepada mereka? Saya ingin membawa kembali kepada kita untuk merenungkan refleksi kasih kita yang sesungguhnya. Yang berikutnya Paulus mengatakan, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus tidak menunggui orang yang menolak Kristus. Ia pergi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Dia 1,5 tahun ada di Korintus. Ini waktu yang cukup lama. Saudara memang jangan menekankan bagian ini secara ekstrim sedemikian rupa sehingga saudara menyalahkan ketekunan dalam memberitakan ini. Ya. Tidak demikian. Ya. Kita perlu ingat bahwa di sini adalah satu perjalanan misionaris. Ya. Sehingga jelas ia tidak bisa terus-menerus menginjili segolongan orang pada satu tempat saja. Ya. Bagi kita yang bukan misionaris, ketekunan dalam memberitakan Injil ya memang penting. Jadi jangan terlalu cepat meninggalkan seseorang yang menolak permintaan ini dengan membebaskan teguh kira-kira begitu. Ya, jangan. Tetapi bagaimanapun juga saudara, jangan terlalu bertekun dalam tanda kutip dalam memberitakan Injil kepada orang yang sehingga saudara lalu melupakan ada orang-orang yang lain. Jangan demikian. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Saya ingat di dalam perintisan di Mataram, saya ingat pada waktu setelah KTP di Denpasar, saya waktu itu rombongan dengan kakak saya, ya, yang istrinya baru menikah setahun yang lalu. Jadi saya merintis ya masuk Mataram kira-kira jam setengah malam, jam 12 jam 1 ya. Dan cari tempat penginapan yang sekenanya kira-kira begitu. Sampai sekarang saya lupa tempat penginapan di mana ya, tempat yang begitu umumnya ya. Besok pagi sudah melakukan perjalanan ya. Bagus juga begitu. Dan kami mengunjungi beberapa orang ya, waktu itu yang kami kenal teman-temannya. Coba kontak di sana dan melihat situasi ya. Berdoa kembali melihat kesempatan sepertinya belum waktu. Berdoa lagi dan sebagainya. Tahu-tahu dibukalah kemungkinan untuk Timur. Maka 91 langsung masuk di Timur. Jadi KTP itu sudah memang KTP yang banyak menghasilkan komitmen. Salah satunya adalah yang sekarang jadi staf bekas di Toraja. Dan satu lagi sudah masuk di saat kalau benar. Yang lain sekarang adalah banyaknya diurus di BPR. Tuhan mengarahkan dengan begitu jelas
Waktu itu tidak kenal siapapun, sudah. Ya, hanya melihat daftar Camp Nasional Mahasiswa tahun 89 dari informasi waktu itu. Ada nggak utusan dari Timur Timur? Ternyata ada beberapa orang. Cobalah kira-kira begitu. Sekarang dulu kan zamannya bukan HP, gitu. Ya. Jadi sebisanya kontak kira-kira begitu. Ya. Surat sampai atau tidak nggak tahu. Ya, karena nggak ada balasan juga. Dan saya berangkat, ya, tanpa mengenal siapapun juga, dan tidak ada kepastian dari siapapun juga. Ya, ini betul-betul langkah iman yang harus dilakukan. Mereka tidak bawa selembar kertas dan menulis nama, tidak juga. Jadi ini penjemputan dengan iman kira-kira. Kalau tulis nama saya kan jelas. Ini tidak juga. Saya waktu itu begitu sampai, saya ingat kesan pertama saya tentang Timur Timur. Ini betul-betul adalah provinsi yang merusak koper saya. Jadi koper saya itu rusak, pecah. Ya. Dan saya itu pikul kayak puli gitu, bawahnya, karena nggak bisa dibawa ke sini lagi. Jadi dipikul begini. Dan langsung saya didatangi oleh si Pak. Jadi nggak hari. Wah, saya pikir saya ini sakit apa bisa dengan mobil ambulan. Ya. Dan itu kesan, saudara. Tidak banyak dilakukan. Ya. Mereka bekerja, saya tinggal di penginapan, ya, yang bersebelahan dengan rumah Uskup itu. Kerjaan saya cuma baca Alkitab dan berdoa, baca buku, begitu saja. Ya. Mau keluar daerah itu dan termasuk daerah rawan. Tidak kenal siapapun, saya hanya duduk di rumah saja. Ya. Syukur kalau mereka nyebut jam makannya nggak terlambat gitu. Ya, saya cuma nunggu saja. Malam kami ketemu dengan 3-4 orang sharing di tepi pantai, berdoa sambil diawasi terus-menerus oleh Apri pada waktu itu. Dan ini yang kami lakukan. Terus berdoa sampai kunjungan berikutnya. Saya ketemu dengan mahasiswa yang kumus-kumus waktu itu, sebenarnya. Anggota Jadi dia kalau dari kampus, kan kampus dan gereja kan dekat berseberangan. Saya perhatikan sesuatu di gereja ini, kok berhenti buat dia lari-lari gitu, dengan berkeringat kayak begini. Itu kesan pertama saya terima kasih sebagai Timur. Kok kamu banget? Saya waktu itu sodorkan dia tisu. Disitulah saudara awal perintisan pelayanan besar. Ketemu Alfa, Gamal dan sebagainya. Ini orang-orang yang awal, ya, generasi awal dibina di sana. Ya, paling waktu itu sudah jadi dosen di Universitas Timur Timur. Dan itu kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita lihat di situ, ya, ada hal yang sangat sulit, tidak gampang. Kadang-kadang membutuhkan langkah-langkah iman semacam itu. Hanya karena Tuhan yang menyuruh saya mau melakukan. Kalau tidak, saya tidak mau melakukan. Ya. Maka itu menjadi potensi yang perkembangannya termasuk cepat dalam pelayanan siswa. Ya. Dan saya punya kebiasaan merintis satu kota. Saya hanya meminta satu hal, biarkanlah ada seorang yang akan menyerahkan diri untuk melanjutkan pelayanan itu. Sampai hari ini belum ada satu yang Tuhan tidak kenal untuk kota ini. Semua kota yang ini hanya itu doa saya. Pada waktu itu 2 orang yang dikenalkan, Anton dan Bea. Tetapi karena kasus Timur Timur lepas, maka Bea jadi staf di NTT, Anton diadopsi jadi staf di Surabaya. Kalau enggak, Anton masih kumus-kumus.
Saudara, janji Tuhan diberikan kepada setiap orang yang melakukan kehendak Dia atau firman-Nya. Itu dengan tujuan, saudara, supaya dia tidak khawatir, supaya dia tidak takut. Karena janji itu akan digenapi di tengah-tengah situasi. Kita menjalani semua konteks ini. Ini yang kita perlu terus-menerus ingat. Ya. Ada kekuatan, ada kesanggupan, ada damai sejahtera yang terus ada membimbing, menyertai, dan menguatkan menentukan itu. Saya kembali ingat, saudara, tahun 99. Pada waktu 99 tersebut, saudara, dikatakan oleh sana, ya, kasus Timur Tengah, yang meletus kembali, ya, di Kisah, saudara. Maka sana di Salemba tersebut, dia mengumumkan perang. Pada waktu itu, saudara, saya sudah dipersiapkan KKN, mahasiswa dan pemuda. Dan itu saya tidak pernah lupa, saudara, KKN dalam rangka pasca. Jadi tanggal 6 diumumkan perang, tanggal berapa saya harus berangkat. Pergumulan yang tidak mudah. Tidak ada satupun anggota PPJ dan staf yang menyetujui keberangkatan di dalam suasana Timur seperti itu. Tidak ada. Tetapi, saudara, saya mempersiapkan pelayanan untuk Jember. Waktu itu saya diminta eksposisi Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 itulah yang berbicara kuat kepada saya. Ya. Pada waktu itu jemaat berdoa supaya meminta keberanian dari Tuhan untuk terus mengerjakan itu. Padahal baru saja Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara. Sesuatu hal yang menarik bagi saya pada waktu saya merenungkan ini, sama sekali tidak berdoa supaya Tuhan menyertai melindungi mereka. Tidak ada doa di dalam pertemuan jemaat. Yang justru didoakan oleh jemaat adalah hati mereka supaya terus bertobat di dalam pemberontakan. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting. Tidak perlu meminta perlindungan Tuhan di dalam kita membedakan Injil. Karena janji Tuhan itu akan digenapi dengan sendirinya bagi kita yang taat di dalam membedakan. Bukan salah orang yang berdoa untuk perlindungan di dalam membedakan. Bukan salah. Tetapi saudara tahu bahwa tanpa berdoa semacam itu pun janji Tuhan tidak mungkin dia sampai sendiri. Dengan kelalaian kita meminta, tidak ada. Janji itu diberikan justru kepada orang yang mau dalam ketaatan dan setia untuk memintakan ini. Walaupun memang ada pendeta yang memberkati pernikahan menggunakan Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Ini jelas salah apa? Itu bukan doa memberkati nikah. Ya. Itu untuk mereka yang mau memberitakan Injil. Janji penyertaan itu diberikan. Saudara, saya mengingat peristiwa semacam ini. Saya tetap berkata, sesuatu hal yang sangat unik, KKN itu bisa berlangsung dan 600 mahasiswa pemuda bisa hadir hanya dipindahkan tempat caranya lebih awal. Tetapi saya perlu tahu bahwa waktu itu situasi Timur Timur kan mencegah. Mana mungkin orang tua mau melepas anaknya hadir di dalam acara semacam ini. Untuk balik ke Kupang, dari Timur Timur ke Kupang. Waktu itu penerbangan saudara berdua. Flight saya adalah flight yang terakhir. Setelah itu tidak ada penerbangan ke Timur Timur. Suasana begitu panas. Kalau jalan lewat laut itu membutuhkan penundaan beberapa hari. Itu tidak mungkin karena acara seminar dan KKN yang ada di Kupang tidak mungkin ditunda. Jalan satu-satunya lewat jalan. Kalau lewat darat pasti lewat Tampal Pemandayan di Nusa. Sudah tahu kendaraan umum aja tidak ada lewat.
di tempat itu. Karena terjadi penjagaan yang begitu ketat dari kelompok merah putih. Saudara, untuk balik saja perlu masukan pada berdoa. Bertanya kepada Tuhan, jam berapa harus berdoa? Gak bisa sembarangan, saudara. Tuhan kasih hikmat untuk berani mengambil keputusan berangkat pagi. Tahu kalau berangkat pagi itu mepet banget. Saya bertanya, kira-kira mobil siapa yang bisa dipinjam? Dan lagi-lagi saudara, mobil yang dipinjamkan saya itu mobilnya Vario, yang waktu itu remnya tidak sangat jelas. Dan supirnya saya ingat, ya, orang pertama kali keluar kota itu Ronya. Pertama kali dia keluar kota bawa mobil, dan medannya kita atur. Waktu itu ada beberapa mahasiswa menemani supaya nanti kalau ada pemeriksaan dan sebagainya mereka bisa berbahasa tinggi dan sekaligus mengambil nilai yang baik. Saya ingat perjalanan. Justru mereka di dalam ketakutan, kecemasan. Sehingga dia tanya kepada saya, Kak Ali kok tenang-tenang saja? Emangnya ada apa? Saya bilang gitu. Saudara tahu mereka itu dari anak-anak semua dengan senjata. Di balik pohon, di atas pohon semua. Pemeriksaan itu orang harus turun dan diperiksa semua. Barang yang ada dibongkar, tas ada. Begitu mencekam suasana. Tapi saya ingat, saudara, kalau saya merenungkan kembali, saya heran juga. Kenapa saya tidak takut begini? Kalau sekarang disuruh pergi lagi mikir. Dan memang benar firman Tuhan ini mengajar kembali kepada. Jadi alasan mengapa Paulus tidak boleh takut? Karena Tuhan mengingatkan. Ini penting bagi kita semua. Ya. Maka dikatakan teruslah memberitakan Injil dan jangan diam. Alasannya apa, saudara? Untuk terus memberitakan. Karena banyak umatku di kota ini. Perhatikan. Bukankah mereka belum mendengar Injil, benar nggak? Tapi kenapa dikatakan ini umatku? Di sini jelas ada satu konsep predestinasi di dalamnya. Kalau tidak, kenapa dipakai pengertian ini? Kan bukankah mereka itu orang-orang yang belum mengenal Kristus? Kalau mereka bukan orang yang ditentukan oleh Kristus sendiri, kenapa menggunakan bahasa umat? Kan dia bukan bicara soal general secara umum, tapi dia bicara soal kekhususan. Maka dipakai istilah umat. Juga perhatikan, saudara, dikatakan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau, dikatakan di sini, ya. Dalam terjemahan nanti dikatakan akan menyerang atau merugikan atau mencelakakan engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa menyerang atau merugikan atau mencelakakan engkau. Ya. Ini adalah satu jaminan dari Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berhasil menyerang Paulus hingga betul-betul melukai atau merugikan Paulus. Saudara perhatikan, ya, kita harus ingat bahwa jaminan ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen dalam setiap waktu. Jangan kita ambil ayat ini, kita cocokkan dengan kita ke dalam konteks pelayanan kita. Tidak demikian. Perhatikan, ya. Bahkan jaminan ini tidak berlaku bagi Paulus sendiri pada waktu dia berbeda. Perhatikan, di dalam waktu yang berbeda, justru yang mengalami penganiayaan, benar tidak? Dia tersentuh, nyaris mati. Jadi janji ini diberikan kepada konteks yang sangat khusus untuk Paulus. Oleh sebab itu, saudara, di dalam setiap kali kita melakukan satu tindakan pelayanan, lihat bagian daripada janji Tuhan yang berlaku umum untuk kita. Kadang-kadang ada bagian firman Tuhan yang sangat khusus berbicara kepada kita untuk melakukan tindakan pelayanan tersebut. Ya. Dan ini yang harus menjadi bagian hidup kita. Kalau Tuhan memberikan perintah, Dia memberikan jaminan di dalam pernyataan untuk setiap orang yang mengerjakannya dengan keteguhan. Yang kedua, saudara, Paulus mengajar firman Tuhan selama 1,5 tahun. Perhatikan ayat 11. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 4 dan 10,
10, 1,5 tahun ini dia hanya menempatkan atau menaruh dasar kehidupan kekristenan. Perhatikan ini. Ia hanya menanam dan meletakkan dasar saja. Dia sendiri mengatakan itu, saudara. Ya. Dalam waktu yang begitu lama dapat saudara, dia cuma menanam atau meletakkan dasar. Ini menunjukkan bahwa mengajar suatu gereja bukan hal yang mudah, saudara. Ya. Dan bisa dilakukan dengan cepat-cepat atau sambil lalu. Tidak. Mengapa di dalam sistem pemerintahan kita itu begitu ketatnya? Tidak sembarangan. Kita begitu seriusnya membina siswa, membina mahasiswa. Ya. Bukan sekedar untuk menyelesaikan kurikulum materi yang ada, bukan. Tetapi semua orang diajar untuk memiliki fondasi sekuat-kuatnya, penataan yang sungguh kokoh, supaya mereka bisa tumbuh dengan baik, supaya mereka kuat menghadapi perubahan zamannya. Pada waktu mereka menghadapi kehidupan alumni yang begitu kompleksnya, itu kita lihat bagaimana mereka bisa teguh karena fondasinya. Saya bisa melihat kenapa banyak orang berkembang, karena fondasi itu tidak kokoh. Pada waktu mahasiswa, pada waktu siswa, mereka tidak ditanamkan begitu kuat. Menghadapi tantangan zaman yang begitu hebatnya sekarang, tidak ada pilihan yang lain. Keseriusan kita untuk meletakkan fondasi kepada siswa dan mahasiswa menjadi PR besar. Kalau tidak, saya khawatir, saudara, generasi yang akan muncul generasi yang menggugat Tuhan, yang menentang Tuhan, generasi yang melawan Tuhan, generasi yang menolak Tuhan. Tidak lucu, saudara. Anak-anak alumni hidup di dalam generasi semacam ini. Dan jangan sampai ada anak-anak alumni justru juga terlibat menggugat Tuhan atau anak-anak Islam. Tantangan zaman kita luar biasa. Membutuhkan keseriusan lebih lagi. Tidak bisa asal-asal. Mengapa PA wilayah dihadirkan? Secara rutin, sebulan 1 kali saja itu kurang. Tetapi tidak ada pilihan yang lain. Banyak wilayah-wilayah mengatakan bisa nggak ditambah frekuensi. Saya katakan tidak. Dari sisi tenaga yang tidak sama, dari sisi waktu yang tidak bisa. Sangat sulit. Pengaturan-pengaturan proyek itu begitu sulitnya. Kita harus meninggalkan PA-PA. Saya harus mengatakan, tanpa interaksi yang terus dengan Tuhan, tidak punya kekuatan menghadapi arus zaman yang begitu jahat, begitu keras. Tidak mungkin bisa. Maka itu, saudara, kalau alumni tidak terpelihara, jangan heran mereka terkontaminasi oleh zaman ini. Mereka teracuni oleh zaman ini dan tinggal tunggu berjatuhan. Ada yang bersama, ada yang bertahan, ada yang serentak. Mari kita sungguh melihat, memperhatikan betapa pentingnya serta firman Tuhan. Apapun kondisinya. Yang berikutnya, ada reaksi yang menentang. Ayat 12-17. Ayat 12, Galio adalah gubernur baru, sehingga dianggap lemah atau dianggap mau berpihak kepada mereka. Perhatikan ayat 12. Kata bersama-sama dalam bahasa Yunani dipakai di situ adalah homotumado, yang berarti, saudara, dengan satu hati. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pemusuhan ini direncanakan secara bersama, punya kesepakatan, kesehatian di dalamnya. Terlalu mudah orang itu bersehati melakukan kejahatan daripada bersehati dilakukan hal yang benar. Benar. Untuk melakukan kejahatan bersehati jauh lebih mudah dibandingkan melakukan satu hal yang baik. Dari sini kelihatan bahwa setan juga punya banyak umat.
yang untuk melawan menentang. Yang 13 mereka menuduh Paulus menentang hukum Taurat. Ada dua kemungkinan. Ini cuma fitnah, atau yang kedua, Paulus menentang hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan dalam Perjanjian Lama. Seremonial law-nya yang ditentang oleh Paulus, yang menjadi praktek mereka seperti sunat menjadi syarat keselamatan bagi agama Yahudi. Maka Paulus menentang. Jadi dua kemungkinan ini sudah. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat 14 sampai 16, Paulus mau membela diri. Ini menunjukkan dalam hal-hal tertentu orang Kristen bahkan harus melakukan pembelaan di dalam hal-hal tertentu. Ya. Juga Galio memotong Paulus. Ia tidak mau mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan agama. Ditinjau dari sudut Roma, keputusan dan sikap Galio ini benar. Tetapi ditinjau dari sudut Tuhan, ini jelas salah. Karena dalam Ulangan pasal 17 ayat 8 sampai 18 dikatakan di situ bahwa raja harus salinan hukum Taurat dan membacanya. Untuk apa? Supaya dia bisa menegakkan kebenaran agama. Jadi raja bukan hanya harus mengurusi pemerintah negara, tetapi juga kebenaran agama. Perhatikan di sini. Juga di dalam ayat 17 itu ada macam-macam versinya. Kita lihat. Mereka semua atau semua orang Yunani yang dimaksudkan. Ya. Nah kita lihat di sini, saudara. Ada manuskrip yang menuliskan Yahudi disebutkan di dalam bagian ini. Dan juga non-Yahudi, ya. Nah kalau dilihat dari konteksnya, rasa-rasanya yang benar adalah Yahudi konteksnya. Ya. Yang berikutnya sudah kita lihat tentang Sostenes. Ada yang menganggap bahwa orang Yunani memukuli Sostenes karena dia dianggap sebagai tokoh yang menyebabkan terjadinya huru-hara anti Paulus. Ada juga yang menganggap bahwa Sostenes adalah orang Kristen dan yang memukuli dia adalah orang Yahudi yang anti Paulus. Dan ini nampaknya yang lebih tepat. Jadi pada waktu dia mengambil keputusan untuk ikut Kristus, maka dia menghadapi risiko ini. Ya. Yang berikutnya, Galio tidak peduli akan pengumpulan terhadap Sostenes, yang jelas merupakan suatu pelanggaran kejahatan. Saudara, ini kan bertentangan ya dengan kata-katanya sendiri dalam ayat 14. Nah, di mana ia berkata bahwa ia mau menerima perkara tentang pelanggaran atau kejahatan. Ini jelas pelanggaran atau kejahatan, tapi dia tidak lakukan. Tidak punya konsistensi. Ya. Jelas, saudara. Maka konteks yang lebih tepat memang Sostenes ini adalah orang Kristen. Karena bisa dianggap diperlakukan sedemikian rupa. Dan sikap Paulus dalam bagian penutup ini sudah kita lihat. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Ya, dikatakan for some time gitu ya. Jadi untuk beberapa waktu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak takut terhadap huru-hara yang menentang dia itu. Karena firman Tuhan yang datang meneguhkan dia. Pentingnya firman Tuhan, saudara, untuk kita yang mau memberitakan ini, memegang janji Tuhan, dan terus mengingat tentang setiap bagian daripada apa yang dikatakan oleh janjinya kepada kita. Di tengah-tengah kita sedang melakukan pemberitaan Injil dan sedang mengalami ancaman atau risiko di dalam. Jadi Paulus kuatnya kembali dan punya kerelaan tinggal sementara waktu. Artinya dia siap dengan risiko apapun juga, karena janji Tuhan ada di dalam. Tanpa tidak mungkin. Maka dikatakan jangan menyebabkan Paulus betul-betul tidak karena janji Tuhan. Saudara, saya harus mengajak kembali kepada kita. Tantangan zaman kita begitu kompleks. Ada banyak hal. Ya. Kita menghadapi kelompok-kelompok garis keras yang saya menerjemah Alkitab ke dalam bahasa Sunda. Saya memberikan apresiasi kepada orang semacam itu. Saya sangat apresiasi terhadap orang-orang yang mau menghubungi yang tidak gampang. Orang-orang semacam ini bukan lari dari panggilan Tuhan, atau dalam kata lain tidak lari di dalam jalan kita. Mereka justru menangkap pimpinan Tuhan. Mereka bukan orang yang kelihatan, yang terkenal, yang populer, tidak. Mereka dibalik Tuhan. Kalau mereka tidak dikenal. Saya ketemu dengan seorang nenek, kalau boleh saya sebutnya, di dalam satu pelayanan misi bersama dalam acara kasih melanda Indonesia dan sebagainya. Judulnya seperti itu dikenal. Bertepatan waktu itu saya sebagai salah satu pembicara di ruang pembicaraan
saya ketemu nenek ini. Dan saya perkenalkan bahwa nenek ini adalah orang yang sudah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menjangkau orang-orang Sunda sampai rumahnya diberikan untuk ibadah orang-orang yang sudah Pasundan. Berpuluh tahun dia harus menghadapi begitu banyak ancaman, ya. Bahkan disidang di hadapan begitu banyak, tapi pembelaan Tuhan ada di dalam luar biasa. Saya harus mengatakan saudara, sulit sekali. Saya tanya, kenapa tidak keluar dari tempat itu dan sesekali mengunjungi? Dia katakan, kalau begitu cara lebih sulit lagi. Memang dari sisi resiko lebih kecil. Dia mengatakan kalau tidak mau resiko lebih besar, dia mengalami pengisolasi. Saya harus mengatakan saudara, orang-orang semacam ini yang dengan ketekunan bersungguh keperpihakan kepada Tuhan di bagian itu, bila orang sudah dijangkau lewat hidup nenek, luar biasa. Saya merindukan saudara dalam doa yang sudah belasan tahun yang lalu, merindukan ada alumni kita yang siap untuk pergi meninggalkan soal nyaman hidupnya untuk memperhatikan tempat-tempat. Banyak orang membutuhkan Injil, banyak tempat menyampaikan berita Injil, tapi terlalu sedikit orang yang memberikan diri. Terlalu sedikit. Bahkan orang dari daerahnya pun tidak mau kembali ke daerah. Kalau saya masuk di kota, terlalu nyaman. Dia berkarya di tempat itu. Dia mengukuh diri di tempat itu. Dia membesarkan diri dan membesarkan masa depan di tempat itu. Menengok sedikit pun ke tempat lain tidak. Tidak sedikit pun demikian. Kalau saya berjumpa dengan teman-teman di Jakarta dan berbagai macam daerah-daerah kecil, saya tanya, kenapa kamu tidak memperhatikan daerah? Cari informasi aja tidak. Bukankah hidupnya sudah terhisap dalam kepentingan jalan, bukan kepentingan kerajaan? Orang semacam ini kan salah berinvestasi dalam hidup. Dia pikir bahwa hidup akan lebih banyak, tapi lebih banyak. Mari kita tidak salah menginvestasikan hidup kita. Kalau Tuhan minta untuk kita berangkat, kita harus. Besok pagi saya harap Aldo di dalam ibadah pagi bisa share dari hasil kunjungan dia dalam misi. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mau tinggal di Serupa minimal 2 tahun. Untuk berkata, saya sungguh bersuka cita, dan itu salah satu jawaban doa. Dan saya merindukan menantikan yang lain. Saya mengatakan sebelumnya doa, jangan berambisi bahwa hanya datang untuk mengunjungi, bahwa itu yang diuntungkan adalah diri, bukan tempat itu. Tetapi terbuka kepada pimpinan Tuhan. Kalau tempat itu Tuhan berbicara untuk kau harus dengar. Di dalam pembekalan itu saya berbicara kepada semua mereka yang akan datang, dan kau harus punya selera. Bertanya bagi saya, apakah benar yang kau sedang kerjakan sekarang itu yang Tuhan mau? Atau itu tempat di mana kau selama sudah melarikan diri dari panggilan Tuhan yang sesungguhnya? Karena kau takut risiko, takut risiko hidup sulit, hidup miskin. Mungkin kau tidak takut dalam risiko ancaman nyawa, mungkin saja tidak. Tetapi kau takut risiko untuk hidup miskin. Kau menghina Tuhan. Kalau itu terjadi, engkau akan membuat Tuhan tidak sanggup memelihara hidup.
hidup dalam kedaulatan dengan benar mau mengerjakan apa yang untuk tidak terjadi. Jangan pernah engkau menunda, menolaknya lebih lama dan merasakan pada waktu engkau akan diurus betul. Kalau sekarang situasi aman dan masih nyaman untuk engkau, itu bukan kondisi yang nyaman sesungguhnya. Selama engkau menolak kebenaran, ada waktu yang akan menunjukkan hidup di mana Tuhan begitu. Jangan sampai dia bertindak lebih jauh dan itu membahayakan untuk hidup. Mari kita berdoa. Masing-masing kita sungguh menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Benarkah tempat profesi yang saudara hari ini dan selama ini jalan itu yang Tuhan atau panggilan yang selama ini kau biarkan, kau tunda dan kau lari? Mungkin profesi itu sudah memberikan banyak kenyamanan dan sepertinya menjadi hari depan yang menjanjikan. Tapi kau perlu tahu, tidak ada orang yang bisa mengerti masa depannya. Dan tidak ada orang yang bisa bersuka cita hidup di tempat pelarian ada dan dari kehendak Tuhan. Mari kita sungguh bertanya kepada Tuhan. Kita mencoba merenungkan kembali hidup kita. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 139, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku menapaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Mazmur menyadari dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Engkau pun, saudaraku, tidak bisa. Kalau sementara ini Tuhan belum berbicara lebih jauh, belum bertindak, itu tandanya kesempatan untuk kau berbalik. Jangan takut, ikut dia dan beritakan firman. Dan minta Pak Sugiyarto menutup di dalam doa.